Baik, Bapak Ibu. Sudah ya? Oke. Baik, Bapak Ibu guru, kepala sekolah, warga SMK yang kami hormati, yang juga kami hormati para widya iswara dari BBPPMTV, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi, dan juga Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, khususnya yang berada di waktu Indonesia Barat dan Indonesia Tengah, dan selamat sore untuk yang berada di Indonesia Timur. Saat ini di sana sudah jam 3 ya, 3:08. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita bisa bersilaturahim, kita bisa bertemu melalui Zoom meeting ini untuk menyosialisasikan program dari Direktorat SMK yang nama resminya adalah Karya Inovatif Pembelajaran Kejuruan, atau yang kita kenal atau kita buat semacam marketing gimmicknya adalah program 1000 video pembelajaran. Yang pertama kami ingin mengucapkan permohonan maaf dulu, karena seharusnya atau sedianya ini saya di sini didampingi oleh rekan saya yang sangat-sangat menguasai substansi, yaitu Pak Muhammad Habib. Akan tetapi pada siang hari ini beliau mendapatkan tugas untuk mendampingi Pak Direktur ke salah satu daerah di Jawa Timur. Oh iya, bagi yang belum mengenal, saya lupa belum memperkenalkan diri. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan, nama saya Taufik Damarjati. Saya merupakan analis pelaksanaan kurikulum pendidikan di Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Dan juga pada tahun ini diberikan amanah tambahan sebagai wakil koordinator untuk bidang penilaian dan penjaminan mutu di Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada sesi sosialisasi ini, kita akan bagi menjadi 3 fase. Yang pertama adalah nanti saya akan menyampaikan informasi secara umum mengenai program karya inovatif pembelajaran kejuruan atau program 1000 video pembelajaran ini. Kemudian sesi yang kedua, saya akan mencoba melakukan demonstrasi bagaimana melakukan pendaftaran, kemudian submit video, dan seterusnya melalui laman smk.kemdikbud.go.id/karya inovatif. Dan yang ketiga adalah sesi tanya jawab. Saya langsung saja masuk ke sesi atau fase pertama, yaitu diseminasi atau sosialisasi informasi umum mengenai program karya inovatif pembelajaran kejuruan ini. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa program karya inovatif pembelajaran kejuruan ini pada tahun ini merupakan salah satu program yang diamanahkan kepada bidang penilaian Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan untuk dikelola mulai dari pendataan materi,
pengembangan aplikasi, pendaftaran, seleksi, sampai dengan pemberian penghargaan bagi guru maupun widya iswara yang terpilih karyanya pada program ini. Sebagai latar belakang dari kegiatan ini, kenapa kok kita mengadakan kegiatan karya inovatif pembelajaran kejuruan? Tentunya yang pertama adalah terkait kondisi ya, kondisi yang kita alami saat ini, yaitu dalam masa pandemi COVID-19, di mana pada masa pandemi ini anak-anak ini terpaksa atau dipaksa untuk melakukan pembelajaran tidak sebagaimana masa normal begitu. Meskipun mungkin sudah ada beberapa satuan pendidikan yang telah melaksanakan pembelajaran di sekolah seperti biasa dengan menerapkan protokol kesehatan, akan tetapi mayoritas dari anak-anak kita, siswa SMK khususnya, melakukan pembelajaran jarak jauh, yaitu melalui belajar dari rumah. Dan tentunya ini merupakan salah satu tantangan yang luar biasa ya bagi kami untuk memfasilitasi bagaimana anak-anak tersebut bisa mendapatkan materi pembelajaran atau kesempatan praktik yang cukup untuk menjaga agar mereka pada akhir masa pembelajaran mencapai predikat sebagai lulusan yang kompeten. Dan hal ini juga selaras dengan Renstra Kemendikbud tahun 2020-2024 yang tertuang pada Permendikbud 22 tahun 2020. Silakan mungkin kalau Bapak Ibu ada yang mau mengunduh bisa di search saja di Google. Itu ada di Permendikbud nomor 22 tahun 2020, di mana salah satu dari sasaran kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra tersebut adalah tersedianya perangkat pembelajaran yang inovatif untuk digunakan pada satuan pendidikan. Jika kita melihat pada struktur organisasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sejatinya sasaran kegiatan ini adalah diperuntukkan bagi pusat asesmen dan pembelajaran Balitbang Kemendikbud gitu ya, selaku bagian yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mengelola atau mengembangkan model-model pembelajaran untuk seluruh satuan pendidikan. Akan tetapi dalam perjalanannya Direktorat SMK dilibatkan juga untuk mengembangkan perangkat pembelajaran khususnya yang berkaitan dengan kompetensi kejuruan. Mengingat juga di Pusat Asesmen dan Pembelajaran sendiri mereka memiliki keterbatasan dari sisi SDM dan juga kompleksitas dari kompetensi keahlian yang dimiliki oleh SMK tentu saja menjadi beban tambahan bagi mereka yang sejauh ini terbiasa untuk mengelola mata pelajaran umum maupun satuan pendidikan SD, SMP, SMA, dan juga sekolah luar biasa seperti itu. Nah, sebenarnya mengenai pembelajaran atau perangkat pembelajaran yang inovatif ini bukan hal yang baru ya Bapak Ibu ya. Saya rasa juga Bapak Ibu sudah mengenal mengenai teknologi pendidikan ini bukan setahun 2 tahun gitu. Ada yang sudah kuliah jurusan teknologi pendidikan dari tahun 80-an. Ada yang juga mengembangkan bahan ajar sudah dari ketika komputer ini dipasarkan di Indonesia begitu. Banyak sekali Bapak Ibu guru yang
termasuk dalam tanda kutip adalah pemain lama begitu pada pengembangan perangkat pembelajaran yang inovatif. Saya sendiri sebetulnya pada masa kuliah dulu juga mengenal perangkat pembelajaran inovatif ini melalui tugas-tugas yang diberikan untuk mengembangkan bahan multimedia interaktif melalui aplikasi Makromedia Autoware pada saat itu. Kemudian juga pada tahun kurang lebih 2003 atau 2004 juga mengikuti sayembara serupa, tetapi lebih lebih kompleks gitu yang disayembarakan, bukan hanya video pembelajaran tetapi juga ke bahan ajar multimedia interaktif. Waktu itu saya masih ingat hadiahnya juga kurang lebih 15 juta, tapi dibagi orang 4, Bapak Ibu. Jadi 15 juta pada saat itu dibagi orang 4, kebetulan membuat satu materi yang cukup besar, ada animasinya, kemudian ada aplikasi berbasis webnya. Kalau tidak salah waktu itu referensi yang kita gunakan adalah si CNAP ya, Cisco Network Academy Program. Seolah-olah seperti itu. Jadi platformnya modelnya seperti itu. Ada profit-profitnya, kemudian ada penilaiannya juga di akhir, dan alhamdulillah pada saat itu juga termasuk mungkin itu pendapatan pertama saya yang cukup besar pada saat itu. Nah, tahun ini kami mendorong Bapak Ibu guru dan juga Widya Iswara untuk bersama-sama membantu mengembangkan perangkat pembelajaran yang inovatif ini. Yang mana perangkat pembelajaran ini adalah yang dapat digunakan sebagai bahan belajar mandiri peserta didik serta bahan ajar guru. Dari sana, ini kami mencoba menganalisis kira-kira apa ya yang bisa kita buat nih tahun ini dengan waktu yang cukup singkat, tetapi impact-nya atau dampaknya itu bisa cukup terasa begitu bagi anak-anak kita. Oh ya, kemudian disepakati oleh Pak Dirjen, oleh Pak Direktur untuk bagaimana kita mensayembarakan 1000 video pembelajaran untuk SMK. Nah, kalau kita lihat sebetulnya Bapak Ibu ya, maaf, saya kembali lagi. Kalau kita lihat di YouTube sendiri ya, kalau Bapak Ibu cari di YouTube, Bapak Ibu tinggal masukkan keyword gitu ya, video pembelajaran SMK ini sangat banyak. Gitu. Ada sangat banyak, ratusan mungkin yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru. Dengan kemasan yang mulai yang biasa-biasa saja sampai yang sangat menarik. Gitu. Nah, inilah yang mendorong kami menginisiasi kami untuk bagaimana mengapresiasi Bapak Ibu guru dan juga Widya Iswara yang memiliki potensi untuk bersama-sama kami mengembangkan media pembelajaran ini. Nah, ini semacam timeline atau prospek yang bisa kita laksanakan hingga 2 tahun ke depan, Bapak Ibu. Jadi rencananya memang tahun ini kita akan mengadakan 1000 video pembelajaran kejuruan. Dan memang tahun ini coverage dari kompetensi keahliannya juga tidak seluruh 146 kompetensi keahlian. Hanya sekitar 100-an kalau tidak salah kompetensi keahlian yang tercover pada tahun 2020. Nah, tahun 2021 jika anggarannya masih ada, ini akan kami coba perluas, tidak hanya video pembelajaran kejuruan, tetapi juga simulator dan animated augmented reality. Seperti itu. Kita akan coba perluas. Tentunya dengan kadar kadar apresiasi yang berbeda-beda ya. Kalau kita bicara simulator kan pasti kompleks, pasti lebih kompleks. Tentunya ya apresiasinya beda dengan video, beda dengan AR. Apalagi misalnya kita bicara simulator, di situ ada programmingnya, kemudian juga tidak hanya dikembangkan oleh satu orang. Seperti itu. Kami harapannya kalau ini berlanjut di tahun 2021 ini kita bisa mulai bergeser untuk mengembangkan
media-media pembelajaran lainnya. Kemudian di tahun 2022 ini juga mulai beralih lagi, tidak hanya simulator dan animated augmented reality, tetapi juga ke VR. Seperti itu. Kadang mungkin orang bertanya, ngapain sih muluk-muluk begitu? Ya memang karena zamannya sudah seperti ini. Mungkin Bapak Ibu saya bisa share ya. Ini ada satu file yang saya dapatkan tahun 2012 lalu, Envisioning the Future of Education Technology. Ini di sini bisa Bapak Ibu lihat proyek dari Uni Eropa untuk mengembangkan pembelajaran secara digital dari tahun 2012 sampai 2040. Saya dapat tahun 2012 ya. Dan kebanyakan dari kita sebetulnya juga sudah mulai bisa mengikuti begitu ya. Interactive whiteboard, sudah ada tablet, ini tahun 2012. Nih sekarang kita posisi di tahun 2020. Sudah ada 3D printers, kita udah punya 3D printing juga tahun 2018. Sudah bisa mengikuti juga kita. Kemudian ada desk size screen. Ini mungkin di beberapa sekolah yang supportnya cukup bagus, ini mungkin sudah punya. Cascading knowledge map, ini mungkin kita yang belum semua ada. Flip classroom, inter-school teaching platform, self-paced learning, ini yang menggunakan e-learning ya, dan seterusnya. Jadi kenapa kok kita muluk-muluk gitu loh mikirin simulasi, mikirin AR, mikirin VR? Karena memang negara lain, khususnya negara maju, sudah berpikir sampai ke sana. Bahkan di tahun 2040 ini sudah masuk ke holografi, sudah ke retinal screens, neuroinformatics, immersive virtual reality, bukan hanya virtual reality biasa. Seperti itu. Kemudian eyewear ini sebetulnya kita juga sudah mulai ya, ada eyewear-nya juga di tahun ini gitu. Jadi memang ini bukan barang baru dan juga bukan sesuatu yang seolah-olah muluk-muluk begitu ya untuk kita wujudkan. Baik, kita kembali lagi ke sini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah prosedur seleksi secara daring. Nah, ini ya, jadi prosesnya Direktorat SMK mengentrikan daftar materi, peserta melakukan registrasi pada laman, kemudian memasukkan aplikasi pernyataan minat, mengunggah storyboard dan atau link YouTube video yang sudah dibuat sesuai dengan materi. Kemudian juga yang berikutnya adalah tim juri mengakses storyboard dan atau video untuk diseleksi dan ada penilaian berdasarkan kriteria. Setelah diketemukan pemenangnya, maka akan ada proses perbaikan. Jadi dari sekian banyak yang terseleksi, sekian materi, pemenang dari masing-masing materi tersebut diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan atau memang diharuskan ya melakukan perbaikan, mengingat pastinya di antara video-video tersebut ada yang ya mungkin kurang sempurna dari sisi teknis atau mungkin dari sisi substantif ada yang perlu diperbaiki seperti itu. Dan juga kalau untuk yang storyboard ini setelah diketemukan pemenangnya, ini ada bimtek daring untuk memandu pemenang yang storyboardnya dianggap memenuhi syarat atau melampaui dari yang lainnya untuk melakukan pembuatan video. Kemudian setelah itu dikumpulkan videonya dan diberikan penghargaan tentunya seperti itu. Nah, terus kalau misalnya satu materi ada yang mengumpulkan video dan storyboard, kira-kira yang mana yang mau didahulukan? Tentunya kami akan mendahulukan yang video, Bapak Ibu. Jadi yang sudah mengumpulkan video, ini akan kami lihat dulu. Kalau misalnya dari sisi penilaian masih
berada di atas ambang, atau misalnya kita lihat secara konten, secara teknik, secara penyajian itu sudah cukup layak dan hanya perlu dilakukan beberapa perbaikan, maka yang storyboardnya ya kita abaikan. Tetapi jika misalnya videonya yang dikumpulkan, ya maaf, kadang-kadang ada aja orang yang oportunis. Udah video kumpul-kumpulkan aja. Nggak tahu itu video apa gitu. Terus pokoknya upload aja. Paling juga panitianya nggak lihat. Main upload aja video dia main gitar, video dia apa gitu. Main masukin aja. Nah itu yang nanti kita lihat. Kalau misalnya memang videonya yang memang hancur-hancuran, ya akhirnya kami beralih ke yang berikutnya, yaitu storyboard. Seperti itu. Jadi prosedur penilaiannya atau proses penilaiannya adalah kami mendahulukan untuk yang mengirimkan video terlebih dahulu. Jadi dari yang mengumpulkan video, setelah itu dari video tersebut ketika sudah dinilai ada yang keseluruhan video yang dikirimkan itu ternyata jauh dari kata layak, maka kami alihkan ke penilaian untuk yang mengirimkan storyboard. Nah ini jadwalnya Bapak Ibu, tentunya ini tentatif sekali karena memang kondisi kita juga tidak ideal, kondisi kami tidak ideal, dan pendaftaran karya ini juga ya kami memang sengaja perpanjang sampai bulan November, akan tetapi mungkin nanti penilaiannya di sini yang rencananya pada minggu ketiga September mungkin akan kami undur ya, entah itu minggu keempat September atau minggu pertama Oktober, untuk memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang memang berniat untuk langsung mengembangkan video, untuk bisa mengembangkan videonya dalam waktu kurang lebih 1 bulan. Jadi ini jadwal cukup tentatif, tetapi kemungkinan nanti penilaian akan dilakukan pada rentang minggu ketiga sampai dengan minggu ketiga September sampai dengan minggu pertama Oktober. Ini mulai dinilai. Ya, tentunya kami akan menilai secara bertahap, kan juga tenaga kami tidak terlampau banyak gitu. Dan kami juga nanti untuk penilai akan melibatkan ahli materi tentu saja dan juga ahli media pembelajaran. Nah, pesertanya siapa? Nah, pesertanya bagaimana tadi sudah kami sampaikan bahwa pesertanya adalah dari guru SMK dan juga Widya Iswara, BBPP MPV, dan BPP NPV. Seperti itu. Karena kami memandang bahwa Bapak Ibu memiliki potensi yang luar biasa untuk dapat mengembangkan media pembelajaran ini atau karya inovatif pembelajaran kejuruan. Dan Bapak Ibu tentu saja juga bisa melibatkan pihak lain, misalnya melibatkan siswa. Tentunya ya dengan kondisi seperti ini ya mohon Bapak Ibu juga mempertimbangkan protokol kesehatan. Jangan sampai nanti setelah syuting sampai malam-malam yang ada kondisi drop, kemudian sakit, akhirnya malah gampang tertular penyakit dan akhirnya hal-hal yang tidak kita inginkan malah terjadi. Nah, untuk materi yang kami jadikan acuan dalam seleksi video ini adalah unit kompetensi dari skema sertifikasi jenjang 2 dan 3, kompetensi-kompetensi keahlian yang sudah kami pilih. Mungkin Bapak Ibu lihat, loh kok pendekatannya ini ya unit kompetensi? Ya, karena kalau kami menggunakan pendekatan mapel, ini kami baginya juga agak kesulitan. Bagi per mapel itu berapa video itu juga agak kesulitan. Kadang-kadang mungkin ada juga yang kurang adil begitu ya. Ada satu mapel itu yang bisa 10 video atau 20 video seperti itu. Sedangkan kalau unit kompetensi ini kan biasanya skupnya tidak terlalu besar, tapi juga tidak terlalu kecil. Karena di dalam unit kompetensi ini kan ada elemen kompetensi atau subkompetensi dan ada kriteria untuk kerja. Nah, dari situ sebetulnya bisa kelihatan tahapan-tahapan penguasaan dari unit kompetensi tersebut dalam suatu kesatuan yang utuh. Seperti itu. Oleh karena itu kami menggunakan pendekatan unit kompetensi. Nah, selain itu, kenapa kami menggunakan pendekatan unit kompetensi adalah ini akan sangat bermanfaat
jika nantinya anak-anak kita yang menggunakan video ini untuk belajar mandiri melakukan simulasi sebelum mereka melaksanakan uji kompetensi. Sehingga sebelum mereka melakukan uji kompetensi, mereka bisa lihat kira-kira kalau unit kompetensi ini apa yang harus dilakukan ya. Nah, disitulah yang bisa dilihat tahapan-tahapannya, ada apa kriteria unjuk kerja apa yang harus ditampilkan pada saat mereka menjalankan unit kompetensi tersebut dan seterusnya. Nah, ini pendekatan dari unit kompetensi. Bapak Ibu nanti bisa melihat di daftar materi itu ada judul unitnya. Bapak Ibu tinggal cari saja di internet, judul unitnya dimasukkan, gitu ya. Kode unitnya juga mungkin bisa dimasukkan, di search saja, nanti ketemu Bapak Ibu. Nah, di sini ada elemen kompetensinya apa. Misalnya di sini materi tentang memasang jaringan nirkabel. Yang dimaksud materi memasang jaringan nirkabel itu seperti apa? Ya ini. Di dalamnya adalah ada sub-sub materi seperti ini, ada elemennya. Yang pertama, aktor dari video tersebut harus memperagakan bagaimana menentukan spesifikasi perangkatnya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana menginstalasi perangkatnya. Begitu, bagaimana mungkin instalasinya ya belum hanya menginstalasi ya, belum melakukan konfigurasi, instalasi saja. Begitu. Nah, mungkin konfigurasi yang dilakukan sebagaimana yang ada di kriteria unjuk kerja, ini konfigurasi yang sederhana supaya misalnya antara perangkat nirkabel dapat berinteraksi dengan perangkat lainnya. Di sini sudah Bapak Ibu bisa lihat kriteria unjuk kerjanya. Kemudian yang terakhir adalah menguji. Gitu. Menguji perangkatnya setelah dipasang. Nah, bagaimana cara mengujinya? Bagaimana bisa tahu kalau misalnya wireless router itu berfungsi dengan baik misalnya? Atau bagaimana misalnya setelah dilas, misalnya ada pengelasan, bagaimana produk kelasnya itu hasilnya baik gitu? Apakah bisa dilihat dari sisi retakan, atau mungkin ada kotoran-kotoran yang menempel dan seterusnya, atau homogenitas dari hasil pengelasan dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, ketika nanti Bapak Ibu mengakses di laman karya inovatif, di sana akan ada daftar materi, yang mana daftar materi itu merupakan unit kompetensi yang ada di SKKNI atau yang sudah kami cantumkan dalam skema sertifikasi jenjang 2 atau jenjang 3 pada kompetensi keahlian yang ada di SMK. Nah, kemudian standar penyajiannya seperti apa? Yang pertama, tentu saja harus berisi pembukaan, tujuan pembelajaran, isi, dan penutupan. Dalam penyajian video pembelajaran juga wajib dilaksanakan dengan setting tempat praktik dan atau industri secara nyata jika diperlukan. Jadi, bukan sekedar hanya simulasi saja, begitu. Hanya peragaan mungkin di taman, begitu, enggak. Tapi memang betul-betul pada tempat di mana kegiatan itu dipraktikkan, baik itu di bengkel, di lahan praktik, maupun di industri. Yang di dalamnya ada unsur peserta didik yang berinteraksi dalam pembelajaran. Nah, ini nanti di dalamnya juga ditampilkan ada satu talent peserta didik. Talent peserta didik yang juga mendemonstrasikan mengunjuk kerjakan kompetensi, unit kompetensi maupun elemen kompetensi yang ada pada materi tersebut. Penyajian video harus memperhatikan prinsip-prinsip perilaku kerja di industri, ekspresi, gestur, sikap kerja, nah seperti itu. Termasuk juga mungkin pakaian. Kalau misalnya tata boga, itu ya pakai pakaian ala chef seperti itu ya, atau ala koki begitu. Tidak cuma pakai kaos, terus mungkin nggak pakai celemek seperti itu. Jadi penyajian video tersebut juga harus memperhatikan prinsip-prinsip perilaku kerja yang ada di industri. Begitu juga dengan sikap kerjanya. Gitu. Tidak misalnya ngobrol-ngobrol misalnya di tempat praktik seperti itu. Kecuali memang diperlukan ya. Saya ngobrol-ngobrol yang tidak perlu. Atau mungkin justru ada ekspresi-ekspresi yang memang
di industri tidak diperkenankan. Seperti itu. Semua aktor atau model dalam video pembelajaran wajib mengenakan alat kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan perannya dalam video. Video yang dibuat, harus menghindarkan plagiasi. Dalam hal peserta menyajikan gambar atau bagian video yang diambil dari media lain, wajib menyebutkan sumbernya atau mencantumkan sumbernya. Dan prosentasenya tidak boleh lebih dari 20%. Jadi boleh Bapak Ibu mencantumkan misalnya ada animasi dari tempat lain, Bapak Ibu download dari internet. Cantumkan dari mana ini animasinya sumbernya. Dan tentunya jumlahnya tidak boleh lebih dari 20%. Video menggambarkan tentang proses pembelajaran yang menyenangkan. Ya. Konten telah terverifikasi oleh perwakilan industri dalam memenuhi keselarasan pembelajaran dengan yang berlaku di industri. Nah, mungkin nanti kalau video itu sudah dibuat, di bagian belakang bisa mencantumkan logo industri atau siapa dari perwakilan dari industri yang mengesahkan video tersebut. Atau misalnya telah direview oleh siapa, misalnya Bapak Ifras dari PT Aqua Cui misalnya. Nah, ini ya standar penyajian, durasi penayangan per video berkisar 10 sampai 15 menit. Nah, ini tetapi ini kami masih memberikan toleransi sampai 20 menit. Jadi 10 sampai 15 menit, tetapi kami berikan toleransi sampai 20 menit. Kenapa kok kami memberikan waktu seperti ini 10 sampai 15 menit? Karena kalau terlalu lama juga yang memperhatikan pun akan bosan. Tetapi juga kalau terlalu sebentar, ini juga untuk misalnya kami sajikan dalam suatu program misalnya seperti program belajar dari rumah di televisi atau di TVRI tempo hari, ini kesulitan. Begitu. Kami harus melakukan melakukan sulam begitu ya, tambal sulam sehingga bisa mencapai kurang lebih 20 menit untuk penyajian video tersebut. Jadi durasi penayangan per video ini berkisar 10 sampai 15 menit dan kami memberikan toleransi sampai 20 menit. Yang mampu menggambarkan proses berproduksi atau memberikan layanan sejak persiapan hingga ada hasil pengelolaan secara lengkap, utuh, dan tuntas. Ya, ini yang tadi ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat tadi di satu unit kompetensi tadi. Harus mengcover semuanya. Seluruh elemen kompetensi yang ada di situ. Penyajian harus memperhatikan kualitas gambar dengan pencahayaan yang sesuai dengan konten pembelajaran. Video harus memberikan informasi yang jelas tentang tim pembuat. Video yang dibuat dimungkinkan dilakukan editing oleh Direktorat SMK. Nah, ini nantinya ketika sudah ditunjuk sebagai pemenang, maka Bapak Ibu wajib menyerahkan kepada kami video dalam format yang masih dimungkinkan untuk diedit seperti itu oleh Direktorat SMK. Penyajian video dapat berupa penampilan aktor atau model atau animasi. Jadi boleh animasi. Kalau misalnya mungkin Bapak Ibu ada yang pakar animasi, bisa membuat animasi, bisa mengembangkan animasi untuk menggambarkan proses praktik atau keseluruhan dari unit kompetensi yang kami tunjuk sebagai materi, ini dipersilahkan. Dan gambar dan suara yang harus disajikan secara jelas dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Video diperbolehkan berisi perpaduan antara audio, gambar, animasi, simulasi, dan augmented reality. Diperbolehkan ya, diperbolehkan. Tapi tidak diwajibkan, misalnya harus ada animasinya, tidak harus. Yang terpenting adalah dari sisi substansi memenuhi, kemudian dari sisi kriteria-kriteria lain juga memenuhi. Bila ada istilah asing yang bersifat standar yang diucapkan narator atau model, diperagakan dengan tulisan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada istilah asing yang mungkin secara pronunciation atau bagaimana pelafalannya itu agak sulit,
Di bagian bawah dari video itu diberikan teksnya ya, diberikan tulisannya atau captionnya seperti itu. Ada tulisannya yang menjelaskan bahwa yang dimaksud itu ini gitu. Misalnya contoh, ada yang biasa menyebutkan perancah itu adalah scaffolding. Gitu. Mungkin bagi sebagian orang nggak ngerti apa itu scaffolding. Gitu. Nah, ini bisa diberikan keterangan di bawahnya, scaffolding sama dengan ini. Nah, sama dengan, atau mungkin bahasa yang biasa digunakan di pasaran adalah stagger. Scaffolding sama dengan perancah atau stagger. Jadi di bagian bawahnya diberikan keterangan, tulisan yang menerangkan dari istilah asing tersebut. Kemudian mengenai kualitas gambar dan seterusnya, Bapak Ibu nanti bisa baca di panduan, di pedomannya di situ ada. Nah, untuk penilaian ini dilakukan oleh tim yang dibentuk berdasarkan SK Direktur Sekolah Menengah Kejuruan. Penilaian meliputi aspek konten atau substansi, teknis, dan multimedia. Keputusan tim penilai bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu. Nah, kemudian pengumumannya bahwa video terpilih akan diumumkan secara bertahap oleh Direktorat SMK melalui surat keputusan Direktur SMK yang diunggah melalui laman Direktorat SMK yang akan dilakukan secara bertahap dalam beberapa periode. Jadi mungkin nanti pengumumannya tidak serempak begitu ya. Seribu-seribunya langsung diumumkan gitu tidak. Akan ada tahapan-tahapan. Karena juga SDM kami untuk menilai kan juga tidak sebanyak 1.000 orang. Jadi tidak bisa sekali nilai langsung bisa dinilai semua. Salinan surat keputusan setiap tahap akan disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala BBPP MPV atau BPP MPV. Nah, penghargaannya ya per video ini kami hargai 15 juta rupiah, lumayan lah. Untuk beli bakso bisa dapat berapa mangkok itu? Dapat 1.000 mangkok. Tapi nanti dipotong pajak Bapak Ibu. Dan juga ada sertifikat untuk Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, mekanisme penyalurannya seperti apa nanti sambil berjalan kita akan bersama-sama diskusikan karena memang ada beberapa mekanisme, ada yang bisa melalui individu, ada yang melalui sekolah atau melalui organisasi. Ini juga nanti akan kami konsultasikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan juga untuk mendapatkan formula yang tepat dan tidak menyalahi aturan perundangan yang berlaku. Ya, mungkin itu sedikit mengenai informasi secara umum, di mana untuk pendaftaran Bapak Ibu bisa mengakses ke psmk.kemdikbud.go.id/karya inovatif, dan untuk panduan Bapak Ibu bisa klik di https://s.id panduan 1000 video. Dan video kami, di Zoom meeting ini juga akan kami publikasi melalui YouTube. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang mungkin terlewat mengenai pesan-pesan yang tadi sudah kami sampaikan, bisa akses juga melalui channel atau kanal YouTube Direktorat SMK Kemendikbud. Yang berikutnya kami akan mendemokan bagaimana melakukan pendaftaran di Direktorat di laman psmk.kemdikbud.go.id/karya inovatif. Nah, ini saya yakin kelihatannya kemarin banyak sekali Bapak Ibu yang sudah mencoba dan mengalami permasalahan. Nah, di sini sebetulnya kami menyiapkan ada skoci penyelamat ya. Di sini ada, jika Anda mengalami masalah login atau mendaftar, klik di sini. Karena memang ternyata untuk aplikasi ini, karena berjalan di iframe dari direktorat, laman direktorat, sehingga sering sekali muncul masalah. Untuk itu kalau Bapak Ibu misalnya mengalami error, ketika Bapak Ibu mengalami error nanti otomatis bisa masuk, akan redirect, jadi otomatis akan dilempar ke laman karyainovatif.smk.net. Seperti itu. Oke, saya coba daftar baru.
Misalnya nama seperti ini, status. Misalnya saya DJ Suara misalnya. Terus 9999999 BBPPMCC atau yang diampu misalnya teknik mesin nomor HP 088888888888 alamat rumah Tangerang Selatan. Nah, mohon nanti Bapak Ibu isi informasi ini dengan sebaik-baiknya ya, karena akan juga kami gunakan untuk validasi identitas yang juga akan mempengaruhi, tentunya akan mempengaruhi seleksi dari video yang Bapak Ibu kumpulkan. Kalau misalnya identitasnya tidak valid ya tentu saja tidak akan kami proses seperti itu. Misalnya passwordnya ya, ini karena saya sudah pernah mendaftar, maka akan ada seperti ini ya. Email sudah ada sebelumnya. Oke, anggaplah misalnya saya sudah selesai mendaftar, maka nanti akan dikirimkan kode validasi. Akan dikirimkan kode validasi. Maaf, saya buka salah satu email. Ini otomatis langsung nanti dikirim, ada dari Karya Inovatif. Nah, Bapak Ibu langsung masuk ke verify email address ini. Klik ke verify email address. Seperti itu. Nah, ini otomatis nanti Bapak Ibu push. Kenapa ini? Mudah-mudahan benar-benar bisa. Oke, kita coba ya. Ini kelihatannya juga Bapak Ibu banyak yang mencoba kelihatannya. Jadi servernya cukup juga ini. Bebannya cukup berat ini. Apa ini? Oke. Kita coba. Nah, di sini misalnya Bapak Ibu bisa menyatakan minat dulu. Nah, ini. Jadi nanti bisa melakukan validasi seperti ini. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu bisa mendaftar. Tindakan ini tidak dapat dihitung yakin. Misalnya, media yang diinginkan apa? Mau storyboard atau tautan YouTube? Karena tautan YouTube. Nah, tautan YouTube-nya apa? Nah, ini Bapak Ibu bisa masukkan. Misalnya contoh, ambil saja contoh saja. Karena saya sudah punya link YouTube, saya paste di sini. Resolusi video misalnya berapa? 600. Misalnya berapa ya? 720 ya? 720 ya. Audionya misalnya 8 MHz. Oke.
Ada error. Oke. Nanti saya coba konfirmasi ke programmer. Ya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Sebetulnya sudah bisa melakukan pendaftaran materi dari sekarang. Dan di sini Bapak Ibu bisa melihat daftar materinya. Bisa Bapak Ibu pilih, ada beragam kompetensi keahlian. Misalnya perhotelan, di sini ada beberapa unit kompetensi. Bapak Ibu bisa pilih yang mana kira-kira Bapak Ibu berminat untuk membuatkan videonya. Seperti itu. Jadi itu yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar sosialisasi program karya inovatif pembelajaran kejuruan. Dan bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan untuk sesi pertama ini, kita coba dari chat ya. Chat belum ada yang ngechat ini. Ini disable chatnya ya. Oke, mungkin ada Bapak Ibu yang mau ini ya, mau chatting belum bisa ya. Bentar. Tolong operator bisa dibuka chatnya dulu. Jadi kita akan melakukan sesi tanya jawab sebanyak 3 sesi. Sesi pertama melalui chat, di kedua juga melalui chat. Ya, ini sudah enable kelihatannya. Ya, ini sudah. Oke. Yang sesi ketiganya nanti kita bisa tanya jawab langsung ya. Ini sudah ada beberapa nih yang sudah masuk. Ferry Muhammad Syukur, apakah guru yang mengikuti harus memiliki NUPTK? Ya, syaratnya memang memiliki NUPTK Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada yang tidak memiliki NUPTK bagaimana? Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa menunjuk guru yang memiliki NUPTK sebagai semacam penanggung jawabnya begitu. Nanti guru yang tidak memiliki NUPTK ini bisa sebagai pendukung. Kan tadi timnya ya, timnya ada 3, ada tim media dan seterusnya. Nanti bisa yang belum memiliki NUPTK ini bisa nyisip di situ. Walaupun sebetulnya dia adalah otaknya begitu, nggak apa-apa. Kenapa kok kami menggunakan mengharuskan untuk yang telah memiliki NUPTK? Karena memang nanti ini kan akan di SPJ-kan ya, atau akan dipertanggungjawabkan. Kalau yang tidak memiliki NUPTK ini nanti kesulitan dari sisi SPJ-nya, mengingat sayembara ini kan diperuntukkan untuk guru dan wideiswara. Jadi kalau misalnya guru, apa yang bisa dipegang nih dari identitasnya? Ya NUPTK. Kalau misalnya nggak ada NUPTK, nanti kita pada saat memeriksa, wah ini nggak ada NUPTK ini beneran guru atau bukan? Jangan-jangan bukan guru. Nah, kemudian apakah guru umum atau bukan produktif bisa mendaftar? Oh bisa, silahkan. Tidak harus. Tetapi materi yang disayembarakan ini adalah materi kejuruan. Silakan nanti Bapak Ibu guru umum bisa bekerja sama dengan guru produktif. Misalnya ada guru misalnya mungkin guru matematika tapi punya kemampuan IT yang sangat bagus, bisa kerjasama dengan guru produktif untuk mengembangkan konten. Programmer kami juga ada yang guru agama itu, guru agama di SMK dia programmer aplikasi-aplikasi kami itu luar biasa juga. Nah ini juga sama ya, dari Bu Rukiah juga SMKN 13 Jakarta. Apakah hanya untuk guru produktif? Tidak. Maksimal satu guru mendaftar berapa video dari Ibu Noves atau Bapak Noves ini? Boleh, bervideo-video boleh. 10 video boleh. 100 video juga boleh. Tetapi nanti kami akan pilah ya. Jadi kami akan pilah. Kalau misalnya kira-kira ada beberapa materi yang peminatnya banyak gitu ya, ada materi yang peminatnya banyak, tentunya akan kami prioritaskan untuk guru-guru yang mungkin baru mengirim beberapa video. Tapi kalau misalnya ada satu orang guru ngirimkan misalnya 30 video, tapi ke materi yang kosong, maksudnya nggak ada peminatnya yang lain begitu, ya nggak apa-apa kan kami terima.
Syukur-syukur dia sendirian ya, dia pemenang sudah begitu. Tapi di sini juga kami ada ambang penilaiannya juga ya, jadi tidak terus kemudian misalnya nilai total 4 gitu kita luluskan juga tidak. Kami kan ada beberapa kriteria yang digunakan. Nah ini juga berapa jumlah siswa minimal atau maksimal yang masuk ke dalam video? Ya tidak ada jumlah minimal dan maksimalnya. Yang pantas aja kan secara apa namanya? Secara apa itu? Estetika ya. Secara estetika itu kan juga kalau terlalu ramai itu kan juga kurang menarik. Jadi boleh banyak, boleh juga sedikit. Nanti kan akan dilihat dari sisi estetika dari video itu sendiri. Medianya. Apakah dari satu kompetensi keahlian, satu sekolah boleh mengirimkan video lebih dari satu? Boleh. Satu guru aja boleh ngirim lebih dari satu. Ya, ini saya jawab dulu ya, yang dari chat ya. Apakah guru bukan PNS boleh ikut? Boleh. Boleh ikut. Saya masih mengalami kesulitan mendaftarkan karya video sebagai tampilan yang Bapak tidak. Ya, nanti saya coba kontak ke programmer untuk bisa dilihat kembali kira-kira permasalahannya di mana, dan pastinya ini juga terjadi kepada teman-teman yang lain ya. Pada teman-teman guru yang lain yang juga ingin mencoba untuk mendaftarkan karyanya ya. Mungkin mendaftar untuk sebagai user mungkin bisa, tapi memasukkan karyanya nih yang dia masih mengalami kesulitan. Nah, untuk mekanisme 1 dan 2, nah ini apa? Tolong jelaskan untuk mekanisme 1 dan mekanisme 2. Nah, mekanisme 1 itu adalah pengiriman karya yang berwujud video. Sedangkan kalau mekanisme 2 ini adalah pengiriman karya yang berwujud storyboard. Tadi sebagaimana sudah saya sampaikan, bahwa kami akan menyeleksi dulu karya yang video. Jadi kalau misalnya ada satu materi, misalnya tadi materi pemasangan jaringan perangkat nirkabel. Kemudian di situ ada banyak tuh yang ngirim. Ada yang ngirim video, ada yang ngirim storyboard. Nah, yang akan kami seleksi pertama adalah yang video dulu. Kalau yang video ini setelah diseleksi, sekian banyak video ternyata tidak memenuhi syarat, kami akan coba yang storyboard. Nah, ketika sudah masuk ke yang storyboard, maka dia akan masuk ke mekanisme 2. Di mana mekanisme 2 ini setelah nanti misalnya storyboard ada yang bagus misalnya, storyboardnya bagus, meyakinkan. Maka akan dilanjutkan dengan proses bintek secara daring. Ini sebagaimana tadi sudah disampaikan sebentar ya. Saya coba share screen lagi untuk coba dulu. Ya. Mana tadi ya? Bentar. Nah, ini. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, yang dimaksud dengan mekanisme 1 dan mekanisme 2. Jadi mekanisme 1, ini yang lewat sini. Jadi kalau misalnya setelah dilihat, itu yang video sudah ketemu yang layak, maka sudah langsung lewat sini. Langsung diseleksi, kemudian ditetapkan sebagai pemenang dan melakukan perbaikan. Tapi kalau misalnya setelah video dilihat tuh nggak ada yang memenuhi syarat, maka yang berikutnya dilihat adalah yang storyboard. Nah, storyboardnya ketika misalnya setelah dilihat, oh banyak nih yang memenuhi syarat, atau setelah yang memenuhi syarat ketemu, yang nilai skornya paling tinggi ketemu, maka kalau storyboard yang memang dianggap memenuhi syarat sebagai pemenang, yang berikutnya adalah dilakukan bintek daring. Baru dibuat videonya belakangan. Jadi bedanya kalau yang video ini video terpilih, langsung misalnya sudah dianggap pemenang, ada fase perbaikan, langsung diberi penghargaan. Langsung kita berikan apresiasinya tadi. Ada berupa uang 15 juta, 15 juta dan sertifikat. Tapi kalau yang mekanisme 2, misalnya storyboard setelah videonya dicari-cari nggak ada yang bagus, storyboardnya ada yang paling bagus, maka pemenangnya atau pemilik storyboard yang terbaik tadi dibintek. Gitu, kita bintek,
kita berikan bimbingan teknis secara daring sebelum nanti yang bersangkutan membuat video. Gitu. Jadi nanti yang bersangkutan membuat video, diberikan waktu untuk bikin video. Setelah videonya kita berikan waktu kurang lebih misalnya 1 bulan misalnya atau 3 minggu untuk membuat video, kemudian video itu dikumpul. Nah, setelah video itu dikumpulkan, mungkin juga dilakukan perbaikan kembali, maka baru bisa kita berikan penghargaan. Ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini. Jadi seperti ini ya. Jadi kalau misalnya yang mekanisme 2 tadi untuk yang storyboard. Yang storyboard, maka setelah diseleksi, sudah diumumkan siapa yang menang, yang pemenangnya itu akan diberikan bintang. Gitu. Kemudian diberikan waktu untuk mereka membuat video. Gitu ya. Setelah itu apa lagi? Banyak. Boleh. Mana Mas Ibra? Ya, untuk interaksi dengan siswa ini sebetulnya melibatkan siswa ya. Melibatkan siswa ini memang istilahnya kita utamakan, kami utamakan. Supaya tidak monoton juga, tidak hanya ngelihat gurunya saja. Karena kan ini juga nanti akan menjadi media pembelajaran untuk siswa. Sehingga siswa tentu saja bisa dilibatkan dengan protokol kesehatan yang baik. Mungkin Bapak Ibu bisa menyeleksi kira-kira memang siswa yang sehat, yang baik mungkin dari menjaga kesehatannya, seperti itu. Kemudian pada saat pengambilan gambar bisa diakali bagaimana caranya supaya tidak ada persentuhan antara guru dengan siswa. Gitu. Ketika misalnya siswa melakukan praktik ya sudah hanya siswa saja, siswa melakukan praktik di peralatannya seperti itu. Nanti mungkin guru ada di sesi lain, misalnya di shoot di frame yang lain atau scene yang lain di mana misalnya gurunya sendiri gitu. Jadi tidak, yang jelas melibatkan siswa, ada pelibatan siswa di situ. Jadi ini kita bukan pameran video pameran video guru mengajar monoton, tidak, tetapi juga ada siswanya di situ supaya memang kita memberikan semacam dukungan psikologis bahwa sebetulnya siswa itu mampu melakukan penugasan atau berunjuk kerja sesuai dengan kompetensi yang ada pada materi yang disampaikan. Oh iya, ada pertanyaan ya. Jika saya sudah punya video di YouTube, apakah saya bisa mengikutsertakan video saya tersebut dari Ibu Sri Ningrum? Boleh, sepanjang videonya sesuai dengan materinya. Materi yang tadi disampaikan tadi. Tadi kan materinya ada 1000 materi, 1000 unit kompetensi. Silakan, Bapak Ibu yang sudah punya video, sudah membuat video, dicari mana yang kira-kira paling pas padanannya dengan itu. Tentunya harus memenuhi di dalamnya. Di dalamnya kan ada elemen kompetensi dan ada kriteria unjuk kerja. Jangan misalnya secara substansi semacam dipaksakan, saya punya video nih, saya main masukin aja lah, saya cantol-cantolin. Tapi ternyata antara konten dengan materi yang disyaratkan ini tidak sesuai, ya akhirnya kan buang-buang waktu. Dan kami tentu saja akan sangat teliti untuk melihat video yang dimasukkan. Jadi bukan asal-asalan ya, ada link video main masukkan saja seperti itu. Videonya Pak di private public atau di ya, jadi untuk video memang sementara ini memang kami belum menetapkan ya apakah public atau dibuat private ya atau unlisted ya, unlisted gitu. Intinya sih sebenarnya kami ingin mendapatkan video itu aja gitu. Jadi mengenai apakah dia unlisted atau dia public itu kami nggak terlalu mempermasalahkan gitu, kami nggak terlalu mempermasalahkan. Jadi yang penting YouTube itu kan dijadikan semacam media untuk uploading. Kalau misalnya videonya mau dipublikasikan langsung sifatnya publik, bisa dilihat siapa saja, nggak masalah. Jadi bisa unlisted, bisa publik, silahkan. Kemudian ada juga nih yang bertanya,
Kalau misalnya saya sudah berhasil membuat akun, apakah akun saya bisa digunakan oleh beberapa orang? Misalnya satu jurusan, satu guru, misalnya guru desain komunikasi visual, misalnya ngumpul-ngumpul, dibuat satu akun saja, bagaimana? Boleh apa enggak? Oh, boleh saja, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Misalnya supaya nggak kebanyakan akun gurunya, bisa dimasukkan seperti itu. Cuma gini Bapak Ibu, nanti yang jadi masalah adalah pada saat kami membuat sertifikat. Yang akan kami masukkan ke dalam sertifikat tentu saja adalah guru yang masuk ke dalam tim pengembang video tersebut. Kan tadi di tim pengembang video kan ada tuh beberapa orang, 3 orang misalnya, yaitu yang kami masukkan. Begitu. Jadi mohon sangat bijak siapa yang sekiranya bisa dimasukkan ke dalam tim, karena mungkin nanti sertifikatnya akan kami bagikan hanya kepada yang masuk ke dalam tim atau pada nama yang didaftarkan ke laman karya inovatif. Jadi misalnya mau satu sekolah mendaftarkan hanya satu akun, boleh, silahkan, tidak masalah. Satu sekolah, cuma nanti sertifikatnya jatuhnya ke hanya 1 orang atau 3 orang anggota tim tadi, anggota tim pengembang video tadi. Jadi sayang gitu. Kalau mau ya daftar banyak juga tidak masalah. Bila pesertanya Widya Iswara, apa harus melibatkan peserta didik? Ya, kalau pesertanya Widya Iswara bagaimana? Ya, melibatkan peserta didik. Cari Bapak Ibu. Dicari aja. SMK yang dekat di sana. Cari SMK yang dekat. Masa di dekat P4TK tidak ada SMK? Pasti juga P4TK kan atau BBPPMPP kan punya sekolah binaan biasanya. Libatkan peserta didik. Tidak apa-apa. Karena ini juga mumpung belajar dari rumah ini kan, bisa mungkin mereka diundang berapa kali begitu untuk syuting, nanti dikasih apresiasi barangkali. Karena memang pelibatan peserta didik ini merupakan salah satu syarat penilaian video kami. Kalau tidak melibatkan peserta didik bagaimana? Ya nggak apa-apa, nilainya berkurang. Apalagi? Ada lagi? Masih berapa? Ya, apakah video itu per kode unit atau bisa gabungan kode unit? Nah, untuk video disesuaikan dengan mapping materi yang ada. Itu kan ada materinya tuh, materinya apa saja. Yaitu kalau materinya itu adalah per 1 unit, maka ya videonya per unit itu. Per unit. Tapi kalau misalnya ada yang kami grouping juga, jadi ada materi beberapa yang kami grouping dari beberapa unit, itu videonya ya berdasarkan grouping itu. Jadi kalau misalnya ada satu sekolah yang sudah membuat materi yang misalnya 1 jam atau 2 jam, tapi berisi beberapa gabungan dari beberapa unit, ya tinggal dipotong-potong. Tetapi juga tolong disertakan juga aktivitas untuk pembukaannya disertakan, penutupnya juga disertakan. Jadi bukan sekedar potong-potong seperti itu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Wah, ini saya senang nih, rame. Tadi sudah dijelaskan ya, mekanisme 1 dan mekanisme 2. Nanti kalau Bapak Ibu ada yang terlewat, Pak, mekanisme 1, mekanisme 2 itu seperti apa? Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa lihat di YouTube ya. Di YouTube di situ ada penjelasannya. Saya sudah jelaskan. Untuk durasi nih, ada yang menyampaikan 7-10 menit atau 10-15 menit. Sebenarnya justru malah awalnya kami 15-20 menit, Bapak Ibu. Tetapi kalau misalnya terlalu panjang juga kami khawatir nanti terlalu membosankan. Oleh karena itu, kami membuat jalan tengah, yaitu untuk durasi video 10-15 menit. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Durasi video 10-15 menit. Tetapi kami masih memberikan toleransi jika ada yang membuat video lebih dari 15 menit. Batasnya sampai berapa menit? Batasnya adalah sampai 20 menit.
Ya lebih-lebih dikit nggak apa-apa, 21 menit, 22 menit. Asal jangan 25 menit begitu. Kalau misalnya 21 menit ya nggak apa-apa lah. Nanti kan bisa diedit belakangan. Kalau misalnya dia kualitasnya bagus, kita lihat dari sisi konten, dari sisi media, dari sisi teknisnya juga bagus. Nah, nanti kan tinggal kami minta untuk editing. Kalau melibatkan siswanya dengan video konferensi, karena kami mau media, bagaimana Pak? Melibatkan siswa dengan video conference. Mungkin maksudnya melibatkan itu melalui video conference Pak. Kan video ini bisa di-share gitu Pak. Bisa bisa di-coding. Interaksi dengan siswanya itu melalui video conference. Ya, gimana tuh? Gimana tuh? Saya pengen tahu tuh gimana caranya melibatkan siswa dengan video conference, kemudian dia suruh membuat sesuatu begitu. Kan di sini kan aktivitasnya kan aktivitas ini ya, aktivitas praktik belajar ya. Kalau misalnya membuat sesuatu, misalnya multimedia, di sini multimedia yang dijadikan contoh. Misalnya apa? Misalnya melakukan editing foto misalnya, melakukan editing foto ya kan ya bisa sih ya dilakukan secara daring ya. Jadi siswanya melalui Zoom gitu dari jarak jauh ya, cuma resikonya ya gambarnya nanti kurang bagus, putus-putus pasti kalau daring. Kalau luring kan langsung di shoot, itu kan kualitas gambarnya kan nggak akan putus-putus Bapak Ibu. Kalau misalnya daring itu putus-putus, nanti secara substansi juga nggak maksimal. Bukannya nggak boleh, boleh aja, tapi pasti secara substansi akan kurang, secara pesan yang disampaikan juga tidak optimal begitu. Ya, ada lagi. Misalnya, ini ada. Saya mengajar kompetensi pemetaan lahan, tapi di daftar unit tidak ada. Ya nggak bisa, Pak. Bapak ini ya, Pak Zakirman Hadi ya. Saya lihat di daftar unit, kompetensi, acuan lomba, pemetaan lahan nggak dimasukkan. Ya berarti memang tidak ada. Tapi kalau nggak salah di pemetaan lahan itu ada di kehutanan. Nggak tahu kalau kehutanan nggak ada juga ya. Ya bisa ikut yang lain Pak. Apakah kompetensi Bapak hanya pemetaan lahan saja? Kan banyak juga yang lain. Bisa menguasai beragam ya. Karena acuan kami di sini adalah untuk sertifikasi Pak. Untuk sertifikasi kompetensi Bapak Ibu. Dan unit-unit kompetensi yang ada di situ adalah unit-unit kompetensi yang masuk ke dalam skema sertifikasi. Ya, ada lagi? Ya. Oh, belum ada NUPTK. Ya, makanya kalau yang nanti yang didaftarkan kalau bisa personal yang ada NUPTK-nya. Nah, yang tidak ada NUPTK-nya jadi timnya. Kan tadi timnya ada 3 ya, Bapak Ibu ya. Timnya ada 3, mungkin yang belum punya NUPTK jadi tim yang anggotanya di nomor 2 dan nomor 3 seperti itu. Tapi yang menjadi penanggung jawabnya ketua timnya adalah yang punya NUPTK. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya bisa dipertanggungjawabkan secara keuangan. Itu. Bukannya kami pilih kasih, enggak Bapak Ibu. Cuma supaya dipertanggungjawabkan secara keuangan. Ada surat pernyataan apakah wajib menggunakan rekening BRI? Ya nanti Bapak Ibu ya. Nanti kalau yang menang memang lebih enak adalah menggunakan rekening BRI, tidak menggunakan rekening yang lain. Ya. 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 Yang dapat sertifikat yang hanya di tim itu Bapak Ibu. Dan memang kami kalau membuat timnya itu hanya 3 saja, tidak lebih dari 3 masing-masing video. Nanti kalau misalnya mungkin timnya banyak, Bapak Ibu buat video yang lain, bikin video yang banyak, nanti dimasukkan ke tim-tim yang satunya. Jangan cuma video 1.
Syukur-syukur misalnya bikin 10 video, misalnya yang menang 3 video, yang video yang lain kan dapat apa namanya, anggota tim yang lain itu bisa dimasukkan. Itu Bapak Ibu ya. Jumlah tim maksimal berapa? Kalau tim yang dicantumkan itu maksimal 3. Tapi kalau yang bekerja di lapangan mau 10, mau 100 silahkan. Yang dicantumkan untuk pendaftaran hanya 3 saja. Ya, tadi yang validasi industri seperti apa? Nah, itu tadi juga sudah saya jelaskan ya. Bapak Ibu bisa nanti lihat rekaman videonya. Bisa lihat rekaman videonya. Bentuk validasi industrinya seperti apa? Ini ada yang caps lock-nya jebol nih. Sampai sampai semuanya dipakein huruf kapital. sudah dijelaskan ya tadi ya. Kalau istilah medsosnya caps lock jebol. Ya, pasti bisa. Masa yang nggak bisa melibatkan siswa 1-2 pada saat ini. Pada saat apa namanya, pengambilan gambar kan, cari siswa yang rumahnya paling dekat untuk memperlihatkan ada apa ya, ada keterlibatan siswa dalam video. Nggak melibatkan siswa bagaimana? Boleh aja, nilai berkurang. Ya, mohon link panduannya bisa dimunculkan lagi. Terima kasih. Ya, link panduannya. Oh, ini belakang. Paling bawah. Ya, ada tuh. Oke. Izin di-share PowerPoint-nya, Pak. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat nanti di YouTube. Bisa di-download juga. Di YouTube. Atau mungkin nanti saya PDF-kan, kemudian saya kirim juga ya ke grup chat ini. Ya, grup chat. Ya, ini ada yang mengajar bahasa Inggris. Bisa nggak kirim video pembelajaran bahasa Inggris? Ya, mohon maaf. Kami ya untuk mata pelajaran produktif atau materi-materi produktif. Nah, barangkali di dalam kalau tidak salah kan ada penggunaan bahasa Inggris ya untuk komunikasi, materi untuk pariwisata atau untuk apa itu, mungkin Ibu bisa berkolaborasi dengan apa namanya, dengan guru kompetensi dan juga guru atau orang-orang yang kompeten di bidang media seperti itu. Oh iya, ini ya klaim hak cipta ya. Nah, kalau untuk sementara ini memang kami tidak akan menyulitkan Bapak Ibu yang sudah memiliki video di YouTube untuk mengunggah kembali gitu ya, atau mengajukan kembali ke apa namanya, ke aplikasi untuk pembelajaran ya, aplikasi untuk karya inovatif ini. Tujuan dari apa sih itu namanya tadi, surat penyerahan klaim hak cipta adalah supaya jika kami dari Direktorat SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ingin mempublikasikan atau meredistribusi video Bapak Ibu ke media lain, misalnya ke TVRI atau mungkin atau melalui channel Direktorat SMK, maka Bapak Ibu tidak dapat mengajukan klaim untuk hak cipta tersebut. Tetapi jika Bapak Ibu mau menyebarluaskan video itu melalui channel yang Bapak Ibu miliki, ya silahkan saja, tidak apa-apa. Monggo. Kalau video kita nggak lolos, ada notifikasi kita juga, Pak. Oh, ada apa nih? Mana itu? Kalau oh ya, dari Bu Rahma ya. Kalau video tidak lolos ada notifikasinya, enggak ya, yang lolos nanti dapat
Yang lolos ya akan disurati, yang nggak lolos ya nanti kita akan upayakan ada notifikasi. Itu secara aplikasi sangat memungkinkan, masih memungkinkan. Nanti akan ada ucapan terima kasih mungkin. Atau mungkin karangan bunga secara digital. Seperti itu. Ya, nih dari Pak Sulistiono. Jadi kita patokannya ke SKKNI ya Pak. Nggak boleh ke mapel C2 dan C3. Lah itu kan ada di daftar materi. Jadi daftar materi itu acuannya adalah unit kompetensi yang ada di SKKNI. Nah, daftar materi tadi itu kan sumbernya adalah dari skema sertifikasi. Skema sertifikasi jenjang 2 dan jenjang 3 pada kompetensi kalian tersebut. Yang mana pada saat menentukan skema sertifikasi, kami pun melihat dari sisi struktur kurikulum atau kompetensi dasar yang diajarkan kepada peserta didik. Gitu. Jadi seharusnya unit kompetensi itu diajarkan ke peserta didik. Begitu. Sebenarnya ini ada relevansinya, mapel C2 dan C3 dengan unit kompetensi itu kan sebenarnya satu rangkaian juga gitu, karena memang sumbernya juga dari situ. Dua-duanya sumbernya dari situ. Skema sertifikasi sumbernya dari struktur kurikulum, kompetensi dasar itu juga sumbernya dari unit kompetensi yang ada di SKKN kita. Jadi begitu. Apakah lokasi untuk pengambilan gambar harus di sekolahan? Oh tidak. Oh lokasi ya. Oh ya. Apakah lokasi untuk pengambilan gambar harus di sekolah? Jawabannya tidak, Bapak Ibu. Boleh di lahan praktek, boleh di bengkel yang dikelola oleh industri, boleh. Tidak harus di sekolah. Tapi kalau misalnya untuk jurusan teknik mesin, masa ya enggak di bengkel sekolah? Mau di bengkel mana lagi? Kecuali kalau mungkin di bengkel industrinya bisa dinego untuk dipinjam pada saat pembuatan video. Apakah videonya bisa menggunakan aplikasi Powtoon dan sejenis lainnya? Aplikasinya kami tidak mensyaratkan, yang penting kualitas videonya sesuai dengan persyaratan. Jadi kan ada ada prasyarat kualitas videonya. Ada syarat kualitas videonya, berapa resolusinya, kemudian juga audionya seperti apa. Silahkan mau pakai aplikasi apa saja. Aplikasi apa saja. Begitu. Aplikasi edit video yang digunakan boleh bebas, boleh, silahkan. Cuma mungkin nanti ya, maaf, kami tentu saja akan memprioritaskan untuk video-video yang tidak memiliki watermark ya. Jadi kayak misalnya diedit pakai apa itu namanya, KineMaster atau apa itu kan biasanya ada pojoknya itu ada videonya, ada watermarknya ya. Nah itu yang akan kami prioritaskan untuk ya akan akan less priority gitu. Kalau bisa memang video yang tidak memiliki watermark. Ya, jadi videonya dimohon untuk tidak memiliki watermark apapun, baik itu dari aplikasinya maupun watermark yang dimasukkan sendiri oleh guru atau misalnya oleh tim pengembang multimedia. Gitu. Saking takutnya diredistribusi akhirnya dikasih watermark. Nah aja Bapak Ibu, kami fair kok. Ya. Kalau tadi ada yang nanya apakah boleh menggunakan background free royalty, boleh. Silahkan. Boleh, ada pertanyaan lagi nih. Boleh tidak kalau pembelajaran menggunakan bahasa daerah? Waduh, ini kan proses seleksinya kan sifatnya nasional ya Bapak Ibu ya. Jadi kami mohon agar Bapak Ibu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Begitu. Pak, tampilkan dong contoh video pembelajarannya untuk sayembara. Ya, sementara ini memang kami belum punya contoh video yang ideal. Belum punya contoh video yang idealnya. Bolehkah memakai logo SMK?
Iya. Ya, untuk pencantuman logo SMK bisa, SMK hebat, logo Kemdikbud boleh. Kemudian juga tadi ada yang bertanya mengenai boleh menggunakan aset free royalty gambar maupun musik, tadi juga sudah saya jawab ya, boleh. Jadi kalau misalnya ada gambar vektor dari kritik atau dari apa itu namanya nih, selain kritik itu Pixabay gitu, asal memang itu free royalty, boleh diperkenalkan. Ya, ini ada pertanyaan juga dari Ibu Dea ya. Apakah sertifikat hanya diberikan kepada pemenang saja atau semua peserta atau tim yang ikut serta pun mendapat sertifikat? Untuk sementara keputusan awal masih hanya untuk pemenang. Tapi mungkin nanti kalau ada ada kebijakan lain dari pimpinan bisa dipertimbangkan untuk diberikan kepada yang mendaftar gitu ya, yang mendaftar. Misal saya pengajian jurusan perhotelan dan misal memilih universitas itu kan ada bahasa Inggris dalam penanganan oh iya, ada pertanyaan ya dari Pak Agus Ferry Franky, SMKN 1 Sukasade ya. Kalau misalnya di unit reception ada penggunaan bahasa Inggris, ya boleh. Pakai bahasa Inggris boleh. Asal memang secara substansi itu diperlukan ya. Itu urgensinya ada. Sebagai contoh misalnya di pelayaran. Pelayaran kan ada unit-unit kompetensi yang memang mengharuskan menggunakan bahasa Inggris maritim. Ya memang pakai bahasa Inggris. Ya diperbolehkan menggunakan bahasa Inggris. Bahkan mungkin kalau misalnya yang untuk reception tidak hanya bahasa Inggris misalnya, ada pengayaan misalnya ada contoh turis Jerman misalnya, ada sedikit tambahan bahasa Jerman ya nggak apa-apa. Tapi sifatnya komplemen ya, dan memang bahasa asing yang sementara ini masih kami sepakati untuk bisa dimasukkan dalam video adalah bahasa Inggris. Ini nggak bisa. Ya, jadi itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Untuk selanjutnya kami buka kesempatan 3 orang untuk bisa bertanya secara langsung. Silakan bisa Bapak Ibu raise hand. Nanti akan kami unmute dan kami berikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk bertanya. 3 penanya saja ya Bapak Ibu ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Tidak terasa juga ya, kita sudah berjalan kurang lebih 1,5 jam. Ya, siapa? Oke. SMK Al-Azhar Sempu ya. Silakan. Selamat siang. Ya, selamat siang. Saya mau tanya, untuk penggunaan logo itu bagaimana? Apakah harus menggunakan logo SMK bisa? Apakah harus menggunakan logo yang dari Kemendikbud? Atau logo sekolah boleh dicantumkan apa enggak gitu? Ada lagi Pak? Saya rasa cuma itu aja Pak. Baik, terima kasih. Terkait dengan logo yang memang kami perbolehkan adalah logo Tutwuri Handayani dan SMK Bisa, SMK Hebat yang standar ya, sebagaimana yang ada di video kami. Bapak Ibu bisa cari juga di internet untuk logo SMK Bisa Hebat yang standar. Bisa cari, coba ya saya berikan contoh logo SMK Bisa Hebat. Ini di sini di rinditek.com ini dia ada file ilustratornya juga, ada file Photoshopnya juga, jadi ada file vektornya juga di sini. Bapak Ibu pilih yang ini ya, yang sebelah sini, yang sama seperti background yang ada di belakang saya.
Kalau logo sekolah bagaimana? Ya, logo sekolah tidak diperkenankan untuk dicantumkan karena nanti kan ini akan di akan dieksekusi atau akan didistribusikan untuk kepentingan nasional begitu. Tapi untuk keperluan pendaftaran bagaimana Pak? Ya kita juga pengen eksis dong Pak logo sekolahnya gitu. Ya boleh cantumkan nanti di paling belakang, mungkin nanti kami hapus gitu. Ya memang karena memang ini untuk kepentingan nasional Bapak Ibu, mohon maaf untuk logo sekolah tidak bisa dicantumkan. Paling hanya yang diperkenankan adalah logo Putri Handayani dan logo SMK Bisa Hebat ya. Seperti ini ya Bapak Ibu ya contohnya ya, SMK Bisa Hebat yang yang seperti ini. Gitu Pak ya? Iya Pak. Ya terima kasih Bapak. Ada lagi? Yang lain yang mau resen? Kiloring. Ya. Dewi Pujining. Ya silakan Ibu Dewi ya. Ya Pak. Silakan Ibu. Mau tanya itu berarti tidak usah pakai perkenalan ya, seumpamanya nama di video ini nama saya Dewi Pujining dari SMK gitu, perlu enggak Pak? Oh, tidak perlu Ibu, tidak perlu perkenalan nama. Jadi hanya saja menyampaikan bahwa pada hari ini kita akan atau saya akan menjelaskan mengenai apa gitu, langsung ke materi saja. Ya, Pak. Berarti tidak usah membawa nama identitas. Oh, tidak perlu. Apa nuwun Pak? Kami. Jadi kalau misalnya nanti untuk nama, mungkin nanti kita akan rapatkan juga di internal, barangkali akan ada, entah itu kalau diperbolehkan ya, barangkali nanti kita akan bisa mencantumkan di bagian bawah itu kan ada biasanya namanya siapa, guru SMKN mana begitu. Jadi tidak perlu perkenalan nama, itu nanti di belakang pada saat pasca produksi atau pada saat finishing setelah nanti penilaian ada fase perbaikan, bisa kalau memang disepakati oleh pimpinan bisa nanti dimasukkan nama gurunya dari SMK mana seperti itu. Atau nanti timnya juga bisa dimasukkan di bagian belakang ya, bagian credit title. Ya, ada lagi? Masih Pras? Nah, di sini nanti udah ada Pak. Sudah ada ya. Agus lagi Pak. Oh ya, Agus ya. Tadi ya, Pak Agus very frank tadi ya. Silakan. Silakan Pak Agus. Terima kasih Pak. Ini saya ingin bertanya terkait dengan persetujuan dari industri. Persetujuan dari industrinya itu seperti apa? Apa nanti pemilik industri itu bisa ngomong langsung di video atau seperti apa Pak? Ya, tadi sebetulnya, terima kasih Pak Agus ya. Tadi sebetulnya sudah kami jelaskan bahwa persetujuan industri itu sebenarnya cukup misalnya di bagian belakang atau credit title dari video dicantumkan, misalnya didukung oleh industri apa begitu. Jadi tidak harus misalnya perwakilan industrinya muncul di video. Kalau misalnya perwakilan industrinya muncul karena misalnya pada saat pengambilan gambar menggunakan fasilitas atau sarana yang ada di industri itu lebih bagus. Gitu. Artinya memang ada pelibatan dari sisi industri di sana. Tapi kalau misalnya tidak masih menggunakan fasilitas yang ada di sekolah, cukup ditampilkan di bagian akhir atau credit title saja bahwa video ini didukung oleh misalnya PT apa atau CV apa begitu. Seperti itu. Jadi tidak harus pemilik industrinya muncul di sana. Dan tentunya pasti Bapak Ibu dengan sangat bertanggung jawab ya memasukkan logo industri gitu, kemudian didukung oleh siapa itu tentunya juga dengan kesadaran dan bukti-bukti yang kuat ya. Jangan sampai misalnya nanti pada saat mungkin ada klaim misalnya di kemudian hari setelah videonya dinyatakan sebagai pemenang, ternyata industrinya tidak mendukung kan ya. Sayang tentu saja ya. Nanti pasti juga akan menjadi nilai minus juga kepada Bapak Ibu sekalian dan juga kredibilitas dari Bapak Ibu selaku pengembang pengembang media pembelajaran. Seperti itu mungkin Pak Agus. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, karena sudah ada 3 penanya ya. Sudah ada 3 penanya, sudah ada 3 pertanyaan. Tadi ada pertanyaan terakhir
terakhir kalau nggak salah, kalau misalnya ada masalah aplikasi, saya lapor kemana? Ya nanti di aplikasi akan kami cantumkan semacam contact person atau semacam message box ya untuk Bapak Ibu mengirimkan misalnya ada permasalahan penggunaan seperti itu. Ya sudah kami catat. Nanti akan kami sampaikan kepada programmer. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan siang atau sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi aktif dari Bapak Ibu sekalian. Kami sangat-sangat berharap Bapak Ibu yang hadir di sini maupun juga yang nanti mungkin menyaksikan melalui YouTube bisa berpartisipasi aktif mengembangkan karya inovatif pembelajaran kejuruan ini bersama dengan timnya di sekolahnya masing-masing. Dan tentu saja ini merupakan kontribusi yang luar biasa dari Bapak Ibu bagi pendidikan kejuruan atau pendidikan vokasi di Indonesia. Jadi Bapak Ibu tolong jangan lihat berapa nilai hadiahnya. Ya mungkin untuk ukuran sekarang 15 juta itu ya kalau buat kredit mobil hanya cukup untuk 3 bulan gitu. Tapi tolong Bapak Ibu bisa lihat dari sisi bagaimana Bapak Ibu nantinya bisa berkontribusi pada pada pendidikan kejuruan atau pendidikan vokasi di Indonesia. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kata-kata dan perilaku kami yang kurang berkenan. Kami sekali lagi mendoakan Bapak Ibu tetap sehat, tetap semangat di era pandemi ini, tetap jaga kesehatan, tetap jaga diri Bapak Ibu sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan. Mudah-mudahan kita bisa melalui musibah atau pandemi COVID-19 ini dengan sehat dan selamat. Billahi taufiq wal hidayah. Selamat siang, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.